Welcome to channel perdagingan paling juicy dan paling panas Indonesia dengan gua Dim Smith guys, your favorite Kang Daging. Hey guys, gue lagi di luar dan sekarang gue ada di Abuba Steak. Nah, ini restoran legend udah lama dan ini dari tahun 92. Nah, jujur gue nih kesini tuh dari pas gue SMA kalau nggak salah. Dan seingat gue ini tempatnya itu dulu tuh masih tenda gitu. Sekarang udah gede banget. Dan hari ini gue pingin nge-review steak mereka. Nah, karena gue juga udah lama nggak makan Abuba, kurang lebih gue udah nggak ke Abuba tuh udah 2 tahun lebih. Dan gue pingin nge-review dari tempat, harga, rasa, kualitas, look, semuanya akan gue review. Oke, jadi langsung aja kita coba. Baginya apa? Sirloin Pak? Ya, bagi sirloin medium rare. Sirloinnya cuma ada yang 45 Pak. Sorry, ada yang apa? 45? Iya. Maksudnya 45 atau apa? Lebih tingkat marblingnya. Oh, marblingnya. Ya. Oke, terus sama satu lagi apa yang paling recommended, yang paling enak? Hah? New Zealand. New Zealand. New Zealandnya apa kawan? Kayaknya sirloin sama tenderloin. Yang paling enak? Tender. Sama New Zealand tenderloin. Sausnya ada apa lagi tadi yang satu yang belum gue pesan? Black pepper, mushroom sama barbecue. Oh, black pepper berarti. Terima kasih, Mbak. Akhirnya makanan gue udah datang dan gue udah lama buat nggak makan Abuba. Nah, ini gue cobain yang pertama ini lokal tenderloin. Terus ini gue pakai sausnya mushroom tadi. Dan tingkat kematangannya ini gue pesennya medium karena ini lokal. Sekarang langsung kita coba. Dia memang kalau lokal dia agak resist ya, dia menolak untuk di slice. Ini tingkat kematangannya medium dan ini lokal. Salam kolesterol. Abuba banget sih. Jujur rasanya menurut gue dari dulu nggak pernah berubah karena memang bumbunya tuh khas banget deh. Cuman butuh waktu lama buat ngunyah dan harus dibantu pakai kentang puree. Mungkin karena memang dia lokal, terus walaupun di tenderloin, cuman tetap ini masih nolak banget sih buat digigit. Dan saus mushroomnya juga menurut gue enak, cuman sayangnya udah langsung ditumpahin, jadi gue nggak bisa ngerasain rasa original si steaknya. Tapi gue suka sama sausnya. Oke, coba lagi. Sekarang gue pengen cobain pakai sayurnya. Ini dalamnya juga bagus dia. Ini masih pink, masih medium. Walaupun ini steaknya tipis, tapi dia masaknya bisa tetap dapat medium. Di sini kita nggak usah ngomongin keras, karena memang Abuba itu kan dia memang dari dulu tuh steak yang terjangkau. Terus dengan daging tipis ini tuh untuk develop keras yang bagus, apalagi lokal tuh pasti bakal nggak mungkin lah, susah. Sekarang kita pakai sayurnya. Menurut gue itu paling enak. Dagingnya, kentangnya, sayurnya tuh dicampur. Oke, ini sekarang gue udah selesai nih cobainnya dan gue pengen cobain yang mungkin yang New Zealand dulu. Nah guys, ini kita akan cobain steak yang kedua. Ini tenderloin juga sama, cuman ini dari daging New Zealand, dari sapi New Zealand ini. Nah ini sih sebenarnya kalau untuk tenderloin menurut gue ini cukup kayak sirloin sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia tuh flat, panjang. Terus kalau tenderloin itu kan biasanya dia bulat, terus tebel kan. Nah ini menurut gue dia tuh dipukul-pukul sampai rata. Makanya tadi steak pertama itu lokal tenderloin itu cukup empuk menurut gue untuk seukuran lokal. Nah makanya kalau misalkan daging dipukul-pukul itu memang bisa bikin lebih empuk. Nah makanya guys, ini yang New Zealand harusnya bisa lebih empuk daripada yang lokal. Sekarang kita langsung coba.
Tenderloin yang udah dipukul-pukul nih, makanya setipis ini dan panjang. Dan dari gue pesennya medium rare. Untuk dalamnya sih sebenarnya ini medium rare sih, cuman ini ketutupan sama sausnya. Oh, dan ini sausnya dia pakai saus black pepper. Sekarang kita akan coba. Bismillah. Kalau boleh jujur ya, menurut gue yang New Zealand sama yang lokal nggak beda jauh. Nggak beda jauh dalam artian dari segi kampukannya dan teksturnya. Kalau untuk rasa, karena ini udah didominasi sama saus black pepper ya. Black peppernya berasa, spicy-nya juga dapat banget. Gurihnya kalah sama si spicy-nya, karena mungkin ini black peppernya dia banyak banget. Bijinya banyak banget. Tenderloin guys. Sekarang kita coba pakai kentang. Kentangnya ini enak sih, potato wedges-nya enak, jujur. Dan crispy-nya juga dapat. Nah, kalau misalkan kalian yang nggak bisa pedas atau kalian nggak suka pedas deh, nah ini menurut gue sih pedasnya lumayan ya, tapi pedas lada gitu. Jadi menurut gue kalian bisa pesan yang mushroom atau barbecue. Sekarang gue pingin coba campurin semua sama kentang sama sayurnya. Kalau misalnya kita gabungin si steaknya, dagingnya, kentang sama sayurnya tuh kayak khas banget gitu loh. Kayak emang steaknya Abuba dari lo steak lokal banget gitu loh. Ngangenin sih rasanya sih. Karena memang dia kan legend, kan udah lama sih Abuba ini. Dan sampai sekarang udah sebesar ini, punya outlet banyak. Nah, varian menunya ini ada yang baru, apa? Wagyu. Nah, makanya tadi gue juga kaget pas lihat menunya, kok ada Wagyu. Biasanya cuma lokal, New Zealand sama Australia kalau nggak salah. Nah, sekarang ada Wagyu nih, yang udah gue pesen. Ini tadi gue pesen sirloin Wagyu MB4 until 5. Ini tadi kata mbaknya ya. Kalau MB4 until 5 itu harusnya sih udah cukup empuk, udah cukup juicy, dan udah flavornya. Harusnya udah oke lah, udah enak lah. Nah, ini gue pesen sirloin dan looksnya sih memang seperti sirloin, tapi memang cuts-nya Abuba tuh semua steaknya berarti dia memang nggak tebel. Ini mungkin tebelnya itu sekitar 1 cm. Oke, sekarang kita akan coba Wagyu sirloin. Terus ini steaknya dilumuri juga sama sausnya yang melimpah. Ini sausnya barbecue. Ini sih tadi gue pesannya medium rare, tapi ini dia udah agak medium. Pinknya nih bahkan udah kayak mau abu-abu gitu, cuman bisa ditolerir lah. Bismillah. Salam kolesterol. Sesuai ekspektasi gue. Ini jauh lebih lembut, terus lebih gampang digigit, pastinya lebih juicy. Sekarang gue juga pengen coba yang ada bagian lemaknya. Tadi gue nggak dapet yang lemaknya nih. Oh, terus kalau sirloin itu kan dia kan potongan prime cuts yang paling alot di antara ribeye sama tenderloin. Karena dia nih di bagian otot yang paling sering digunakan oleh sapi untuk gerak. Nah, jadi dia tuh udah kayak lebih tegang daripada yang lainnya. Cuman tadi pas gue makan dia ternyata empuk, dan mungkin metodenya sama yang lain tadi. Tenderloin cara masaknya tuh sebelum dibumbuin dia dipukul-pukul dulu itu supaya dia lebih tender. Langsung aja coba. Ini gue coba yang pakai lemaknya. Lemaknya keras, jadi jujur nggak bisa ditelan dan susah banget gue ngunyah. Ini mungkin kayak nggak bisa telan. Nah, gue bantu pakai kentang. Susah banget guys. Jadi lemaknya ternyata memang masih keras, nggak tahu kenapa, dan nggak bisa gue koyak si lemaknya. Jadi langsung gue telan aja tadi sama si kentangnya. Terus untuk sausnya, barbecue-nya, asamnya pas, nggak terlalu asam. Manisnya dapat, aromanya juga barbecue banget nih. Kayak jadi ini gue bakal makan lagi, tapi gue kayak nggak makan lemaknya. Gue pingin dagingnya aja.
Ya pasti campur sama kentang tuh lebih the best. Soalnya tadi pas gue jalan, dia kan ada 2 lantai. Di lantai satunya itu tuh dia tuh punya tempat sendiri, station sendiri buat ngurusin kentang doang guys. Dan kentang ini bener dari kentang bulat gitu tuh, diproses sendiri sama dia di sini. Ini steak terakhir gue, dan gue pingin nge-review overall semuanya ya nilainya. Jadi karena ini gue mesennya beda-beda dan ini best sellernya mereka semua. Jadi gue nanya, pokoknya gue pesen, Mbak, yang paling best seller tuh apa di sini? Yang paling laku, yang paling sering dipesen. Pokoknya gue percaya sama Mbaknya. Nah tadi dia bilang, tadi si local tenderloin sama terus New Zealand tenderloin. Habis itu ini Wagyu sirloin. Nah terus sausnya ini gue cobain semua, ada 3 yang tadi kan, ada mushroom, black pepper, terus ada barbecue. Nah kalau menurut gue overall itu untuk rasa, karena gue suka, jadi kalau dari 10 itu mungkin ini 8. Dan untuk tingkat keempukan sih menurut gue mungkin 7,5. Dan 7,5 itu juga udah oke. Kenapa? Karena tadi lokal tenderloinnya dia juga bisa dapat keempukan yang gue tuh masih bisa ngunyah gitu loh. Gue masih bisa telan walaupun memang agak butuh waktu. Tapi tadi sirloin wagyunya ini lemaknya sih memang tadi ada yang keras dan gaji yang sehingga tuh diolahnya mungkin nggak dapet ya, nggak meleleh si jus dari si lemaknya. Misalkan marbling menurut gue ya kita cuma bisa ngomongin di wagyu, tapi di yang lain susah dapat marbling yang bagus karena kita juga nggak lihat kan, karena kan udah jadi. Tapi kalau misalkan ngomongin crust nih namanya, crustnya kan nggak ada. Nah untuk di tempat seperti ini dengan harga seperti ini, itu crust menurut gue agak susah di develop. Jadi nanti kita mungkin akan cari di tempat lain begitu. Dan ini steaknya dia juga udah disiram saus, jadi memang kita nggak bisa dapat si luarannya itu, teksturnya dia. Dari segi harga menurut gua 1 sampai 10 8,5 karena ini affordable. Cuman kalian udah dapet rasa yang menurut gua pas, enak, dan tempat yang nyaman. Dan tempatnya kalau bisa gue rating 1 sampai 10 9. Karena nih tempatnya bagus banget menurut gua. Parkirannya juga gede, lokasinya juga strategis, dingin, and then untuk servis ya, untuk servisnya menurut gua 1 sampai 10 ini masih 7. Ya mungkin tadi gua ada beberapa lah yang memang menurut gua harusnya tuh bisa lebih gitu. Tapi ini gua beri nilai 7 lah, udah oke. Mungkin kalau ditotalin ya, rating ya, dari semuanya tuh aspek dari segi kempukan, rasa, terus dari tekstur, tempat, harga 8,6 semuanya. Oke guys, jadi kalian komen di bawah kira-kira gue harus review steakhouse mana lagi. Jangan lupa share, like, and subscribe. Gue Dim Smith guys. Salam daging. Bye.